Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanallah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakatuhu fi ulumi fid dain amin. Summa anqala al-bab fi fadilatil istighfar. Pertama-tama sama-sama kita manjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat-nikmatnya, rahmatnya, hidayahnya. Ya Allah, berikan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai macam bentuk nikmat, terutama nikmat-nikmat Islam sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, yang adalah sholat subuh berjamaah. Sholawat serta salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya istiqomah menjalankan ajarannya dan juga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan membahas sedikit tentang keutamaan istighfar. Fi fadilatil istighfar, tentang keutamaan daripada beristighfar. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim. Allah berfirman dalam Quran, dan beristighfarlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah punya sifat namanya sifat ghafurur, Maha Pengampun. Ya, zat yang Maha Pengampun, Rahimah, dan zat yang Maha Penyayang. Wa qala ta'ala lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajuhum mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil 'ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Dan Allah juga berfirman, lilladzina taqaw, dan untuk orang-orang yang bertakwa, ya, bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatul tajri, adalah surga, ya. Bagi mereka, bagi orang yang bertakwa akan mendapatkan balasan surga tajri, yang akan mengalir min tahtihal anhar. Di bawah surga itu ada sungai-sungai. Di surga nanti ada sungai-sungai. Di antaranya ada sungai susu, sungai madu, sungai arak. Ya, ada sungai susu, sungai madu, sungai arak. Ini bagi penduduk surga nanti akan bisa menikmati sungai madu, sungai susu, ataupun sungai daripada arak. Tapi arak yang ada di surga itu tidak bikin mabuk, Pak. Tidak kayak arak sekarang, enggak. Kalau arak yang di surga enggak bikin mabuk, masa di surga ada mabuk? Ya, nanti di surga itu arak itu diharamkan. Nah, sekarang diharamkan. Sebagaimana emas, perak, sutra itu diharamkan bagi laki-laki, tapi nanti di yaumul qiyamah surga tidak diharamkan.
Bahkan ada satu riwayat, ada orang tua di surga nanti dipakaikan emas, pakai taj itu artinya mahkota, ya. Mahkota di kepala yang bahan bakunya itu dari intan berlian semacam emas, ya. Itu nanti akan diberikan kepada kedua orang tua. Ya, ada kedua orang tua yang di surga itu di kepalanya dikasih mahkota. Itu mahkota dari emas, dari yang sewa mahal itu. Lalu mereka ini, orang tua tadi bertanya kepada mereka, ini pahala apa ini? Balasan apa? Amalan apa yang kami lakukan di dunia sehingga kamu dapat kehormatan yang seperti ini, kata orang tua. Maka mereka menjawab, oh itu adalah balasan untuk karena anakmu. Itu balasan karena anak di dunia itu ahli Al-Quran, ya, ahli Al-Quran. Jadi orang tuanya tidak seperti anak, cuma dia pandai karena punya anak ahli Al-Quran. Makanya dalam satu hadis itu, manis tashal Quran khafaqallahu tabaraka wa ta'ala an abawaihi wa in kana kafirin. Ya, manis tashal Quran khafaqallahu tabaraka wa ta'ala an abawaihi adaba wa in kana kafirin. Siapa orang yang mempelajari Al-Quran, maka Allah akan meringankan siksaan terhadap kedua orang tuanya daripada adab, sekalipun orang tuanya kafir. Ya, sekalipun orang tuanya kafir, kalau anaknya pandai belajar Quran, maka dengan syafaat Quran meringankan siksaan kedua orang tuanya daripada adab, sekalipun orang tuanya kafir. Tapi kalau orang tuanya kafir, masuk surga, cuma diringankan siksaan. Kalau seandainya orang yang kafir aja mendapat keringanan siksaan karena anaknya belajar Quran, bagaimana yang orang tua muslim? Maka dalam kitab Qisas itu ada kisah, ada ketika ini ada seseorang yang kehidupannya maksiat, ya, kemudian setiap hari bermaksiat kepada Allah, lantas dia wafat. Maka ketika dia di alam barzah, karena sesuai ketika dia hidup itu 24 jam bermaksiat, ya, tidak pernah ibadah, maka di alam barzah mengalami siksaan yang tidak henti-henti, terus menerus mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia mempunyai seorang istri yang sholihah, dia punya anak kecil. Nah, setelah sekitar kurang lebih 5 tahun, itu anaknya dibawa ke majelis taklim, belajar ngaji, ya, setiap hari diantarin ke pengajian. Nah, beberapa hari kemudian si anak ini sudah bisa baca Bismillahirrahmanirrahim dengan fasih. Setelah beberapa kali di pengajian, si anak bisa ucap Bismillahirrahmanirrahim. Ketika si anak ini bisa baca Bismillah, lalu Allah berfirman kepada mereka, wahai malaikat, hentikan siksaan kedua orang tua tadi. Siksaan si fulan hentiin, kata Allah. Kata malaikat, ya Allah, dia kan orang yang durhaka, yang siang malam bermaksiat kepada Engkau, berbuat dosa. Kata Allah, enggak, saya malu menyiksa bagi orang yang anaknya sudah bisa menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ini menyebut Bismillahnya enggak baik-baik, ya, bisa menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bagaimana kalau seandainya punya anak sudah bisa baca Al-Quran, punya anak bisa melaksanakan ibadah sholat, punya anak yang ahli fikih, subhanallah, luar biasa, ya. Khalidina fiha, dan mereka orang-orang yang beriman yang bertakwa itu akan masuk dalam surga, khalidina fiha, kekal di dalam surga tersebut, ya. Sama halnya dengan orang kafir, ketika masuk dalam neraka mereka kekal. Dan orang-orang yang beriman yang bertakwa, mereka masuk ke dalam surga
janda. Jadi nanti di surga itu perempuan-perempuan itu yang dikawin sama surga itu selamanya menjadi perawan. Beda sama sekarang ya. Kalau sekarang itu perawan cuma sekali doang. Statusnya setelah menikah nggak perawan. Tapi ketika istri-istri di dalam surga itu nanti mereka itu selamanya perawan, walaupun istri-istri tersebut berhubungan dengan suaminya tiap hari, tapi mereka akan perawan selamanya menjadi perawan. Dan mereka tidak pernah mengalami haid dan nifas, karena di surga tak akan hamil lagi, Pak. Jadi nggak kayak dunia. Perempuan di surga yang menjadi istri-istri ahli surga tidak akan haid, tidak akan nifas, dan tidak akan hamil, dan tidak akan tua. Beda sama sekarang. Kalau sekarang ya lama-lama tua, ya lama-lama tua, rambutnya berubah, ya kan, ribut, ompong, dan lain sebagainya, lemah. Tapi ketika di surga mereka tidak akan mengalami perubahan walaupun sampai jutaan tahun, karena mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Wa ridwanu min Allah, dan mereka mendapatkan ridho dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah ridho Allah itu yang sangat diharapkan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Tatkala kita beramal, kita berpuasa, kita zikir, baca Quran, kita sholat, dan ibadah-ibadah yang lain, itu hanyalah kita memohon kepada Allah supaya mendapatkan ridho daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kata-kata tasawuf yang sering disebut sama orang sufi, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau lah tujuanku, wa ridhoka matlubi, dan ridhomu yang aku cari. Nah ini kalau orang ahli sufi, jadi mereka itu mencari ridhonya Allah, ya, dan menjadi tujuannya adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu ayat yang kuluna, yaitu mereka orang-orang yang mengucapkan Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang yang telah beriman. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami daripada azab neraka. Ini di Al-Quran juga dikisahkan begitu tentang masalah istighfar, karena Allah menyuruh kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa wa da'u dzunubi al-istighfar. Nabi bersabda, likulli da'in dawa'un, setiap penyakit pasti ada obat, ya. Setiap penyakit ada obatnya. Wa da'u dzunubi al-istighfar, dan obatnya dosa adalah istighfar. Istighfar itu macam-macam, ada ucapan astagfirullahaladzim, banyak sekali. Istighfar itu paling pendeknya istighfar adalah astagfirullah. Ada juga yang astagfirullahaladzim, ada yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya sayyidul istighfar. Ya. Jadi setiap penyakit ada obatnya, dan obatnya dosa adalah istighfar. Ya. Jadi kalau orang punya penyakit harus diobati supaya apa? Supaya penyakitnya nggak kemana-mana. Ya. Kalau tidak diobati, ya penyakitnya akan semakin banyak. Begitu juga dengan dosa. Dosa kalau tidak dibacakan istighfar, maka dosa akan semakin menumpuk. Wa qala Nawawi fil Azkari riwayat bi Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi mengutip satu hadis riwayat daripada Imam Muslim, hadisnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu
Walladzi nafsi biyadihi lam tadhabu la dhahaballahu bikum wala ja'a biqaumin yadribuna wa yastaghfiruna Allah ta'ala fayughfaru lahum. Nabi bersabda dalam hadis Sahih Muslim, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya. Ini Nabi bersumpah ya. Demi jiwaku yang ada di genggamannya. Maksudnya demi jiwaku yang ada dalam kuasa Allah. Laulan tadnabu, seandainya kalian tidak berbuat dosa. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan membinasakan kalian, maksudnya akan membatalkan semuanya. Jadi seandainya manusia itu tidak ada yang berbuat dosa, maka semuanya akan Allah wafatkan semuanya. Wala ja'a biqaumin yadnubuna, kemudian Allah akan menciptakan satu kaum yang mereka itu berbuat dosa, fayastaghfiruna Allah, kemudian mereka akan meminta ampun kepada Allah, fayughfaru lahum, maka Allah mengampuni dosa mereka. Jadi dikisahkan seandainya manusia itu tidak seandainya manusia tidak ada yang berbuat dosa. Seandainya manusia tidak ada yang berbuat dosa, maka semuanya akan Allah wafatkan. Ya. Dan Allah akan menciptakan satu kaum, ya, entah manusia atau jin, yang mana mereka berbuat dosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah, kemudian Allah mengampuni mereka. Karena Allah sudah punya sifat namanya Ghafurun, Allah itu sifatnya Maha Pengampun. Jadi tidak mungkin manusia nggak maksiat, ya kan? Karena Allah sudah punya sifat Ghafurun, Allah Maha Pengampun. Mustahil kalau manusia tidak ada yang bermaksiat. Cuma seandainya manusia dari zaman dulu, ya, karena Allah punya sifat pengampun, berarti harus ada yang berbuat dosa. Seandainya manusia tidak ada yang bermaksiat, maka Allah akan membinasakan mereka, akan mati semua. Kemudian Allah akan mendatangkan satu kaum yang baru yang mana mereka bermaksiat, kemudian mereka beriman, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kemudian Allah mengampuni mereka. Karena Allah sudah punya sifat Ghafurun yang Maha Pengampun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-istighfar ya'khudhu dhunuba kama takur narul hataba al-yabisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istighfar itu, jadi makna istighfar itu adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar itu memohon ampun kepada Allah, ya'khudhu dhunuba, itu akan menghapuskan dosa-dosa. Kama takur narul hataba, sebagaimana api memakan kayu al-yabisa yang kering. Dimana kita lihat ketika api memakan kayu yang kering, itulah istighfar itu akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, sebagaimana ketika kayu itu dibakar atau dilalap oleh api. Wa qala Ghazali fil Ihya, Imam Ghazali berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, qala sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutip salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa yang mengucap, kata Nabi, membaca subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maha suci Allah,
diampuni dosa-dosanya baginya, walau karena sekalipun itu dosa ka'adadin namli sebanyak semut. Ini baca doa ini, subhanaka dzalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kalau baca doa ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut diampuni dosa-dosanya sekalipun dosanya ka'adadin namli sebanyak jumlah semut. Jumlah semut berapa? Jumlah semut sebanyak bilangan semut. Ini dosa-dosa kita itu akan Allah ampuni sebanyak bilangan semut. Lalu baca doa tadi itu, subhanaka dzalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya itu subhanaka maha suci Engkau ya Allah, dzalamtu nafsi, aku telah berbuat aniaya kepada diriku, wa amiltu su'an, dan aku telah berbuat keburukan, faghfirli, maka ampunilah dosa saya, fa innahu la yaghfiru dzunub, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa illa anta, kecuali Engkau. Doa itu akan diampuni dosa-dosanya sekalipun dosanya sebanyak bilangan semut. Waruya anna afdal istighfar, diriwayatkan bahwa paling afdalnya istighfar, istighfar yang paling afdal, atau disebut dengan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar mungkin pada hafal ya. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika wa mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu, aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini istighfar yang paling afdal yang disebut dengan sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Jadi istighfar itu ada rajanya, sebagaimana sholawat juga ada rajanya. Apa rajanya sholawat? Rajanya sholawat itu yang kita baca ketika tasyahud akhir. Sholawat ibrahimiyah, ini sholawat yang paling afdal. Kenapa? Karena ini sholawat yang langsung diajarkan Rasul kepada sahabat. Sepakat para ulama, sholawat yang paling afdal adalah sholawat ibrahimiyah. Dan istighfar ini juga istighfar sayyidul istighfar, juga kata ulama ini paling afdalnya istighfar. Allahumma anta rabbi, wahai Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Allahumma anta rabbi, Engkau adalah Tuhanku. Ya. Wa ana abduka, aku adalah hambamu. Ya. Khalaqtani, yang telah menciptakan, Engkau telah menciptakanku. Ya. Ana abduka, aku adalah hambamu. Khalaqtani, dan Engkau telah menciptakan aku. Wa ana ala ahdika, dan aku, ya, wa ana ala ahdik, dan aku dalam perjanjianmu. Ya. Mas tata'tu, apa yang aku mampu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada Engkau min syarri ma sana'tu, dari keburukan yang aku lakukan. Wa aku laka bi ni'matika 'alayya, dan aku atas nikmatmu kepadaku, ya. Wa aku ala nafsi, dan aku berpasrah kepada Engkau, ya. Ala nafsi, atas diriku, bidzanbi, ya, atas dosa-dosaku. Faqad dzalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah berbuat aniaya. Wa aqtaraftu bidzanbi, dan aku mengetahui dosa-dosa saya. Faghfir li dzunubi, maka ampunilah dosa-dosa saya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini sayyidul istighfar, ya. Yang dikatakan ulama adalah istighfar yang paling afdal dibanding istighfar yang lain.
Warubiya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, idza sholaitum subha, jika kalian sholat subuh, sehabis sholat subuh, faksilu, maka perbanyak minat istighfar, daripada istighfar. Nabi bilang sama Anas bin Malik, ya. Nabi bilang sama Anas bin Malik, kalau kamu setelah sholat subuh maka perbanyak istighfar, ya. Nah, perbanyak ini bilangannya berapa? Kalau di dalam hadis itu, Nabi itu dalam riwayat Muslim, Nabi istighfarnya sehari 100 kali, Pak. Ya. Nabi 100 kali sehari istighfar. Nabi yang punya dosa itu istighfarnya sehari 100 kali. Ya. Jadi kata Nabi, sehari sholat subuh berbanyak istighfar. Ya. Fakulna, maka kami berkata, kata Anas bin Malik, ya Rasulullah, alimna syai'an nastaghfirullah ta'ala bi. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada kami, ya, sesuatu yang kami ucapkan sebagai ucapan minta ampun kepada Allah. Ya, jadi ini kata Nabi bilang sama Anas bin Malik, ya, bilang, Nabi pernah bilang sama sahabat, kalau habis sholat subuh berbanyak istighfar. Nah, ini Anas bin Malik bertanya, ajarkan kepada saya, wahai Rasul, ajarkan kepada kami sesuatu ucapan istighfar. Ya, karena sahabat waktu itu belum tahu ucapan istighfar yang bagaimana. Kemudian Nabi bersabda, ya, Nabi bersabda, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik min kulli dhanbin alimnahu aw lam na'lamhu bilailin aw naharin. Ya, ini istighfarnya lain lagi nih. Allahumma inna nastaghfiruka, ya Allah, Tuhan kami, inna nastaghfiruka, sesungguhnya kami memohon ampun kepada Engkau, wa natubu ilaik, dan kami bertaubat kepada Engkau, min kulli dhanbin, dari semua dosa, alimnahu, dosa yang kami ketahui, awalam na'lamhu, atau dosa yang tidak kami ketahui, filailin aw naharin, baik dikerjakan di waktu siang ataupun dosa di waktu malam. Ini istighfar yang Nabi ajarkan kepada sahabat. Faman baduba alaihi, maka barang siapa yang melanggengkan, ya, atau istiqomah membaca doa ini, istighfar ini, fatahallahu lahu baban rizq, maka Allah akan membukakan baginya pintu rezeki, wa akhlaqa anhu, dan Allah akan menutup baban min ababil fakri, pintu daripada pintu kefakiran. Yang baca itu ada kisah cerita di zaman Imam Ahmad bin Hanbal ini, ada karyawan itu yang mulutnya istighfar terus, Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, terus. Sehingga suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal itu, kisahnya panjang, Pak. Suatu ketika Imam Ahmad itu, karena di zaman itu orang tahu nama Imam Ahmad tapi tidak lihat orangnya, tidak kenal. Beda zaman sekarang. Zaman sekarang kita walaupun belum ketemu orangnya udah paham karena lihat fotonya, lihat video. Tapi zaman Imam Ahmad bin Hanbal ini, orang tahu siapa dia, Ahmad bin Hanbal, seorang imam mazhab, tapi belum pernah lihat wajahnya. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal itu mau masuk ke masjid, mau tidur karena sakit capek. Imam Ahmad lagi kemana diceritain, itu sama marbot masjid nggak boleh, akhirnya diusir sama marbot Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini si marbot ini sebenarnya bukan datang ke Ahmad, tahu namanya, tapi tidak tahu orangnya. Tahu Imam Ahmad itu dalam masjid, kemudian diusir, dikeluarin karena memang nggak boleh. Akhirnya Imam
diusir juga sama Bapak. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal itu lagi jalan melihat orang lagi kerja, itu mulutnya istighfar terus, istighfar. Jadi baca subhanallah terus berarti. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal berhenti, kemudian ngobrol sama karyawan tersebut. Imam Ahmad bin ada perasaan takjub lah, heran. Oh ini orang mulutnya istighfar terus, sambil kerja sambil istighfar. Kemudian lama-kelamaan Imam Ahmad bertanya kepada karyawan tersebut, apa yang engkau dapatkan dari lisanmu yang selalu beristighfar? Kata orang ini, wahai pula, karena dia belum tahu Imam Ahmad bin Hanbal, belum lihat orangnya, belum kenal. Apapun yang saya minta Allah ampunkan. Jadi kata dia itu, setiap yang diminta sama dia, semuanya Allah kabulkan. Permintaan apapun dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu. Apa itu? Saya minta kepada Allah supaya ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sampai sekarang Allah belum mengabulkan. Nah ini Imam Ahmad bin Hanbal ini lebih terkejut lagi, lebih takjub lagi, lebih heran lagi. Kata Imam Ahmad, doamu yang itu sudah Allah kabulkan, karena sebenarnya akulah Ahmad bin Hanbal. Dan kita doa orang ini semuanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, karena lisannya selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqomah lisan yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadikan lisan kita ini mudah atau ringan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang minimal dalam satu hari itu kita tidak kurang beristighfar daripada 100 kali sebagaimana Nabi setiap hari ketika beristighfar itu tidak kurang daripada 100 kali. Mudah-mudahan Allah berikan kita keimanan untuk senantiasa memohon kepada Allah ampunannya, karena Allah itu sangat luas. Ada doa yang diajarkan Nabi kepada salah satu sahabat adalah doa Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja'u min amali. Ini salah satu doa yang diajarkan Nabi. Siapa orang yang membaca doa ini maka akan Allah ampuni dosa-dosa. Allahumma ya Allah, maghfiratuka awsa'u min dhunubi, ampunanmu lebih luas dari dosaku, wa rahmatuka arja'u min amali, dan rahmatmu lebih aku harapkan daripada amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala khusus di bulan Ramadan ini memberikan ampunan kepada kita semua, dan Allah bersihkan kita daripada segala dosa-dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.